Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين،
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap detak nafas kita, di dalam setiap hirupan nafas kita, detak jantung kita. Betapa nikmat Allah yang sudah diberikan, dialirkan kepada kita, tiada terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata kita menghitung nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, pasti kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu, di kesempatan Jumat yang penuh berkah ini, kita diingatkan kembali untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan salat Jumat kita, ibadah-ibadah kita dari Jumat ke Jumat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur tentu saja menurut Imam An-Nawawi dikatakan asyukru ijra'ul a'da'i mardatillah wa ijra'ul amwal fiha. Syukur dengan cara mengoptimalkan seluruh potensi jiwa dan raga kita, termasuk harta kita, di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar kita mengucapkan alhamdulillah, tetapi tentu diikuti dengan berbagai cara mengoptimalkan diri kita, potensi kita semuanya, harta kita di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan ke junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, kepada kita semuanya, umatnya ila yaumil akhir. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan, zahiran wa batinan. Dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, sirran wa alaniyatan, baik dalam keadaan sendiri, dalam keadaan sepi, wa alaniyatan, atau dalam keadaan ramai, zahiran wa batinan, takwa zahiriyah kita dan juga ketakwaan dalam ruhani batiniyah kita, sirran wa alaniyatan, zahiran wa batinan. Hadirin rahimakumullah, takwa yang menjadi wasiat yang terus diulang-ulang. Setiap khatib Jumat mengumandangkan khutbahnya tentu saja menjadi pengingat bagi kita semuanya
bahwa dari Jumat ke Jumat seringkali kita dilupakan oleh kehidupan keseharian kita, dilupakan oleh berbagai aktivitas kita, padahal sejatinya kita di dunia ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh perjalanan panjang sebagai hamba Allah dan sebagai khalifahnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk menguatkan kembali tentang fungsi kita, kehambaan kita, kita diingatkan fungsi takwa sebagai penyelamat di dunia, terlebih-lebih nanti di akhirat kelak. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan ada 4 ciri dari ketakwaan yang hakiki yang kemudian ingin kita terus terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil, yaitu rasa khauf kita, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang seringkali kita lupakan di dalam kehidupan kita. Rasa takut kita senantiasa mudah diucapkan, tetapi di dalam praktiknya kemudian kita jauh dari rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang karena pendidikan kita, status sosial kita, karena kekayaan kita atau jabatan kita, kita lupa bahwa kita senantiasa ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa dilupakan oleh aktivitas-aktivitas kita. Oleh karena itu kita diingatkan kembali, al-khaufu minal jalil adalah esensi pertama ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wal amalu bitanzil, bahwa apapun amal kita, apapun perilaku kita harus didasarkan kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, dan tentu saja adalah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah wal qanaah bil qalil. Ini juga esensi yang ketiga yang sering kali kita lupa, bahwa rezeki apapun yang sudah diberikan kepada Allah harus kita syukuri. Kita harus merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sifat qanaah ini bukan berarti kemudian kita menjadi pesimistik, tetapi ketika kita sudah berusaha secara optimal, ikhtiar secara maksimal, kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah ikhtiar secara optimal, tetapi apapun hasilnya kita senantiasa bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-isti'dadu liyaumir rahil. Kita senantiasa bersiap-siap di dalam masa perjumpaan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini di Jumat yang penuh berkah ini, khatib akan mengulas sedikit terkait yang pertama, yaitu al-khaufu minal jalil, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, menurut Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub halaman 8 mengutip Imam Abu Laits As-Samarkand, beliau mengungkapkan tentang tanda-tanda takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alamatu khaufillahi taala tadharu fi sab'ati asya'a. Ini yang akan menjadi pengingat bagi kita semuanya. Apakah betul kita sudah bertakwa dengan ciri-ciri adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Mari kita introspeksi satu persatu dari 7 hal ini. Yang pertama adalah awwaluha lisanuhu. Yang pertama adalah lisan dia, lisan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayamna'uhu minal kitsbi wal ghibah wan namimah wa kalamil fudul. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa lisannya dicegah dari kebohongan, dari ghibah, dari bergunjing, an-namimah, dari adu domba terhadap sama-sama saudaranya, wa kalamil fudul, dan perkataan-perkataan yang berlebihan, wa yaj'aluhu mashghulan bi dzikrillahi ta'ala wa tilawatil Qur'an wa mudzakaratil ilmi. Sebaliknya, orang-orang yang takut, yang khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, lisannya digunakan untuk senantiasa sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tilawatil Qur'an, membaca Al-Qur'an, wa mudzakaratil ilmi, dan mudzakarah keilmuan, senantiasa mengkaji keilmuan.
Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, ciri orang yang khauf kepada Allah adalah wasani qalbuhu, hatinya fayukhriju minal adawah wal buhdan wa hasadal ikhwan. Hatinya senantiasa dikeluarkan dari dalamnya berbagai rasa permusuhan di antara sesama saudaranya, wa hasadal ikhwan, dan senantiasa dikeluarkan dari dalam dirinya rasa hasud, iri dengki dari para saudaranya, dan berbagai penyakit-penyakit hati lainnya. Hatinya senantiasa diisi dengan berbagai perbuatan-perbuatan sikap sifat yang terpuji. Beliau juga mengatakan wala tudawa amradul qulub illa bil ilmi wal amal. Sakitnya hati kita, penyakit yang ada dalam diri kita, kata Imam Al-Ghazali, hanya bisa diobati illa bil ilmi wal amal, yaitu dengan cara memperkuat ilmu kita dan juga kemudian memperbanyak amal kita dengan rasa keikhlasan. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, tanda orang yang khauf kepada Allah adalah wasalitsu nadruhu fala yanzuru ilal haram. Matanya, pandangannya dicegah dari hal-hal yang kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya hanya digunakan untuk yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warabi'u batnuhu, yang keempat yang menjadi pengingat bagi kita semua juga adalah perutnya diisi dengan apa? Fala yudkhilu batnahu haraman, maka perutnya tidak pernah diisi dengan makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pengingat bagi kita semuanya. Apapun posisi kita, profesi kita, harus diingatkan kembali tentang nafkah yang kita dapatkan dalam kehidupan ini. Karena nafkah yang kita dapatkan bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk anak istri kita yang kemudian akan berpengaruh dengan berbagai perilaku, dengan berbagai hal-hal yang kemudian menjadi pendidikan bagi keluarga kita. Oleh karena itu, yang keempat ini diingatkan kembali kita semuanya, mari kita mendapatkan nafkah yang halal, rezeki yang halal, thayyiban nafi'an mubarakan. Inilah ciri keempat dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah wal khamisu yaduhu, tangannya. Tangannya orang yang khauf kepada Allah tidak pernah digunakan untuk sesuatu yang dilakukan untuk keharaman. Dalam konteks kekinian tentu saja, tangannya tidak pernah digunakan untuk mengetikkan sesuatu di media sosial ataupun yang lainnya yang kemudian menyebabkan permusuhan, menyebarkan hoax dan lainnya. Yang ini juga menjadi pengingat bagi kita semuanya bahwa Allah senantiasa melihat kita, Allah senantiasa mengawasi kita dalam kehidupan ini. Wasadisu, yang keenam, qadamuhu, kakinya, yamshi fala yamshi fi ma'siyatillah, maka kakinya tidak pernah digunakan untuk berjalan kepada kemaksiatan. Bal yamshi fi ta'atihi wa ridahu, tetapi kakinya digunakan hanya untuk ketaatan kepada Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wasabi'u ta'atuhu, yang ketujuh, ketaatannya. Ketika kita alhamdulillahirabbil alamin diberikan rezeki oleh Allah berupa ketaatan, kesenangan kita beribadah, maka fayaj'alu ta'atahu khalisatan liwajhillah, ketaatannya itu senantiasa murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, bukan karena kita ingin dianggap oleh orang lain sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ketujuh hal ini mengingatkan kembali kepada kita semuanya bahwa ketika kita di dunia ini sejatinya senantiasa akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun, dimanapun, kita pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita terus diingatkan, kita harus senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, pada momen yang penuh berkah ini kita juga masuk bulan Shafar. Di akhir Shafar ini para ulama mengatakan bulan Shafar ini di kitab Fadhailus Syuhur dikatakan ada 3 huruf, yaitu huruf fa, huruf shad,
dan huruf shad, huruf fa dan huruf ra. Yang huruf shad pertama adalah shafaul qalbi, kita diingatkan kembali untuk senantiasa menjernihkan hati kita, menjernihkan dari berbagai kotoran-kotoran hati yang tadi sudah disebutkan. Yang kedua huruf fa, yaitu fanaun nafsi, yaitu leburnya diri kita, menyatunya jiwa kita untuk senantiasa menetapi perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah riyadhatun nafsi, riyadhatun nafsi, yaitu senantiasa melatih jiwa kita untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan di khutbah singkat ini memberikan kekuatan kita, keistiqomahan kita untuk senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai profesi kita, dengan berbagai kondisi kita semakin bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم أهلك الكفر والمشركين. اللهم دمر اليهود وإسرائيل وشتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم انصر على المجاهدين أعدائنا وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم. أقيم الصلاة.